Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Seberapa yang rindu menyembah Tuhan, mari angkat tanganmu. Haleluya. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan sore hari ini. Yuk kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita tutup mata kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Semua karena cinta-Mu bagi hidup kami ya Bapa. Sore hari ini kami datang kepadamu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah. Kami mau mengejar hadir-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah-Mu ini. Dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Allah Roh Kudus yang Tuhan melayakkan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami percaya Engkau datang di tempat ini, Engkau hadir bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari sama-sama kita katakan, dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku kau pun menunggu. Haleluya. Tak kusangka ku temukan
tempat ini Tuhan. Kau jamah setiap bumi. Haleluya. Mari teman-teman kita bangkit berdiri perlahan-lahan. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama belajar menyembah Tuhan. Dimanapun sekarang kalian berada, di tempat ini, dimanapun, kita mau sama-sama masuk lebih dalam lagi. Sebenarnya Dia yang layak kita sembah. Tidak datang di tempat ini kita hanya untuk menyembah Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya. Berikan hatimu kepadanya. Berikan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau. Dengan segenap hatimu katakan, Allah di hidupku. Tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah, mari angkat tanganmu. Sembah Tuhan. Hanya Engkau Yesus, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia ini semua bergoncang, semua bergoncang. Yes Tuhan.
mau menyembah Engkau, Allah yang hidup dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau lebih lagi memuji Engkau, kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu, sebab Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Teman-teman yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Ada sukacita di tempat ini? Ada sukacita? Amin. Yang bersukacita mari beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Kita berikan semuanya buat Tuhan. Tuhan
pujian ini jadi kerinduan kita. Kurang keras, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Mari ekspresikan. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau hidup bagiku lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan setiap kita, bahwa pilihan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Silakan duduk teman-teman. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar pilihan hidup kita yang membuat kita boleh setia sama Tuhan. Sampai kita nanti kembali kepada Tuhan. Biar kita tetap memilih Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan tahu yang hadir di sini adalah kaum muda yang mempunyai hati yang setia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sore yang indah Engkau berikan pada kami semua, sehingga kami anak-anak bisa hadir di rumah-Mu ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan Kau jamah seluruh jemaat Yud yang hadir, hingga semua membuka pikiran, membuka hati untuk menerima firman Tuhan, hingga firman Tuhan menetap di hatimu yang paling dalam. Terima kasih Yesus, berfirmanlah bagi kami semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan dan menerima firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya, shalom. Ada sukacita sore hari ini. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, sore malam hari ini tetap kita di dalam firman Tuhan tentang ketaatan. Yaitu di firman-Nya di Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. Kita tunggu tayangan firman Tuhan-Nya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, benar dari pujian tadi ya. Selidiki hatiku. Selidiki hatiku, apakah aku taat kepadamu Tuhan? Apakah aku setia kepadamu Tuhan? Ya. Dari hati kita yang paling dalam, ya, Tuhan mengetahui kita setia atau enggak, kita taat atau enggak. Ya. Dari penampilan kelihatannya memang setia, memang taat kelihatannya, ya. Tapi Tuhan lihat hati kita. Ya. Tuhan tidak bisa dibohongi dengan penampilan kita yang wah, ya, penampilan kita yang necis, penampilan kita yang rapi. Ya, seolah-olah kita dilihat adalah anak-anaknya yang setia, anak-anak yang taat. Ya. Tapi Tuhan melihat hati. Ya, kalau kita manusia biasanya melihat rupa, ya, di luarnya, di cover dengan cover yang bagus, wah sudah kelihatannya bagus. Tapi Tuhan melihat hati. Ya, di sini katakan, ya,
kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, ya, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang keras, nah ini hati yang keras. Kalau kita mempunyai hati yang keras, ya, dinasehati tidak bisa, biasanya begitu, ya. Nah itu kita berdoa menghadap Tuhan, memohon Roh Kudus-Nya untuk mengubahkan hati kita yang keras menjadi hati kita yang lemah lembut, ya, sehingga kita bisa menerima nasihat dari orang lain, dari orang tua kita, dari pemimpin kita, dari ketua kita, dari gembala kita, ya, bisa menerima karena hati kita sudah dilembutkan, ya. Puji Tuhan, anak-anak youth yang hadir sore malam hari ini semua mempunyai hati yang lemah lembut, saya percaya. Amin. Ya. Jadi hati yang keras itu sudah dilembutkan Tuhan. Ya. Kalau ada batu yang keras itu, ya, itu batu itu setiap hari kalau ditetesi air, ya, apa sih kekuatan air itu? Tapi akhirnya dia bisa lubang bahkan pecah. Ya, itulah. Apalagi hati kita yang lembut, ya, ya itu. Mengapa bisa mengeras seperti batu, ya? Yaitu karena situasi, kondisi yang membuat hati kita menjadi keras. Kalau saat ini kita mempunyai hati yang keras, datanglah kepada Kristus, mintalah Roh Kudus menjamah, mengubah hidup dengan hati yang baru. Hati keras dibuang, diganti dengan hati yang lemah lembut oleh kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan juga berfirman di 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Semua yang sudah di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ya, sore tadi ada yang dibaptis, ya Pak Henry, ya. 4 orang, lumayan. Ya. 4 orang dibaptis, itu dari kehidupan yang lama dia sudah menjadi kehidupan yang baru. Yang lama sudah dibuang dan mulai masuk ke dalam suatu kehidupan yang baru bersama Kristus. Mau dibentuk, mau diubah, ya, itu. Semua dari diri kita sendiri mau diubah apa enggak, gitu. Walaupun Kristus itu unyek-unyek kita, ya, kalau kita enggak mau dirubah ya enggak bisa, enggak mampu Kristus. Dari kita sendiri mau bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan Kristus, untuk kita mau diubahkan menjadi baru. Manusia lama sudah ditinggalkan dan menjadi manusia yang baru. Kita sore hari ini masuk dalam suatu kisah, yaitu di 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Ini tentang Naaman disembuhkan. Saya bacakan aja ya, biar cepat ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. 2 orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan dari istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.
Ya, ini kisahnya Naaman itu seorang perwira, seorang panglima bahkan ya. Panglima tentara yang dia mempunyai ahli perang, dia adalah ahli perang dan setiap peperangan dia menang. Dan dia sangat disayangi sekali oleh rajanya. Tapi sayangnya dia punya penyakit kusta. Penyakit kusta kalau di zaman dahulu itulah harus dikucilkan. Suatu penyakit yang pada saat itu memang belum ada obatnya ya. Suatu penyakit yang kelihatannya biasa-biasa saja, tidak mematikan. Tapi sangat menular dan dikucilkan dari orang-orang. Orang tidak mau dekat-dekat pada dia. Nah ini seorang panglima tapi kok sakit kusta. Nah ini ya. Lalu ada seorang anak Israel ini yang bekerja pada istrinya dan dia mengatakan pada istrinya kalau mengatakan ada majikannya kalau ada seorang hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan sakitnya gitu. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. 5. Maka jawab Raja Aram, baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Dan Naaman menghadap kepada raja mohon izin untuk dia pergi ke hamba Tuhan yang diceritakan oleh gadis Israel itu untuk kesembuhannya. Lalu berkata Naaman. Dan di ayat 10 ya, setelah Naaman sampai kepada Elisa, disinilah di ayat 10 dikatakan Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ya, di sini kecewa sekali Naaman. Kepinginnya dia sampai di situ, wah, si Elisa ini mengangkat kedua tangannya, yang memohon kepada Allah untuk menjamah Naaman sehingga Naaman disembuhkan. Ya, tapi dia juga menyuruh Naaman kom-kom. Bahasa Prancisnya di kom-kom di sungai Yordan itu untuk kesembuhannya. Waduh, dia kecewa sekali gitu dia. Aku ini seorang panglima disuruh kom-kom di sungai Yordan. Dia katakan di sini, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Nah ini harapannya dari Naaman tidak sesuai dengan harapannya ya. Di firman yang ke-12 yaitu bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai di Damsyik itu lebih baik dari segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah ini mengenai hati lagi, hati Naaman menjadi panas. Itu segala sesuatu yang diharapkan dia tidak terjadi, tapi dengan hati yang panas dia tetap pergi. Di ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ya. Ini perlunya kita punya rekan-rekan di sekitar kita ini yang memberi semangat kepada kita. Ya. Ini ada di sekitar dia pegawai-pegawainya itu yang memberi semangat. Kamu disuruh menyelam di
Sungai Yordan aja nggak mau. Kalau dia menyuruh kamu menyikat giginya singa, bagaimana? Ya. Kan lebih berat. Ya. Singa disuruh meringis terus disikat di giginya gini. Ya. Kamu dicaplok apa enggak kira-kira sama singanya? Ya, itu loh. Oh, ini kan mudah loh. Ya. Tapi dia ya dengan paras hati, tidak sesuai dengan harapannya gitu. Makanya, ya kita boleh mempunyai harapan, kita mempunyai keinginan, ya. Tapi semua itu kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi kita jangan kecewa gitu loh. Kalau tidak terjadi seperti yang kita inginkan gitu loh. Ya. Ini Naaman sangat kecewa sekali. Tapi untungnya dia punya rekan-rekan di sekitarnya, pegawai-pegawainya ini mendorong dia. Loh, kamu itu disuruh kom aja kok berat. Gitu. Kalau kamu disuruh nyikati giginya macan gimana? Hah? Ya, wes aku kom wes. Ya, Sungai Yordan itu bukan suatu sungai yang bersih. Waktu saya ke sana itu ya, banyak di situ itu perang-perang, banyak apa nih? Ikan-ikan kecil-kecil itu banyak gitu loh. Sungai Yordan seperti kolam renang gitu, enggak. Ya, memangnya makanya ini apa nih, kecewa sekali gitu loh. Ya. Tapi ya puji Tuhan, ya akhirnya juga mandilah ya, dan menjadi tahir. Ya. Ini suatu yang luar biasa terjadi. Dan di ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Haleluya. Ya. Mujizat terjadi. Dia menjadi tahir. Dia menjadi sembuh. Ya, kulitnya menjadi bersih kembali. Ya, semua bekas-bekas daripada sakit kusta itu hilang. Ya. Luar biasa. Dan mujizat itu terjadi karena apa? Karena dia taat kepada perintah dari abdi Allah. Pak Elisa ini, dia taat atas perintahnya. Ya. Mau 7 kali. Mungkin dia kalau membandel, mungkin aku 2 kali aja sudah bisa sembuh gitu. Dia lalu tidak kom lagi, ya tidak terjadi apa-apa. Jadi katakan diperintahkan 7 kali. Jadi dia mentaati, ya, naik turun sampai 7 kali. Dan ke-7 dia naik, dia lihat, sembuhlah dia. Ini semua terjadi karena ketaatannya Naaman. Karena dia taat, dia mau lakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dan dia memperoleh mujizat dan ia menjadi sembuh. Sebetulnya gampang, apa yang diperintahkan itu gampang. Tapi kita ini kadang-kadang kalau diperintahkan gampang, kita suka yang mencari yang angel memangnya gitu loh. Ya, kita sok pinter, sok gimana gitu loh. Gitu. Padahal sebetulnya mudah itu dilakukan. Itu, ya. Kita mau ke ini aja mana ya, Delta Surya gitu ya. Sebetulnya kan dekat. Tapi kita muter dulu ke sana Indah, perlu ke ini Polumtas 3 ya tuh. Terus balik lagi baru ketemu Delta Surya. Itu. Padahal kita tinggal nyabrang tuh sudah sampai gitu. Ya itu karena kita tidak taat, sudah disuruh kamu tinggal nyabrang ya. Itu ada totet itu nyabrang sudah nanti sampai situ. Tapi tidak mau, enak aku lewat sana aja. Nah itu. Jadi beberapa jam lagi baru sampai. Seperti bangsa Israel, itu karena kan tidak taatnya. Sebetulnya dia sampai di tanah Kanaan itu mungkin punya 1 minggu atau 10 hari ya. Tapi sampai 40 tahun lamanya. Sampai 1 generasi habis itu. Karena ketidaktaatan. Ya, kita sering banggel terus uang. Ya. Di sini Pak Pesternya Pak Hendri ya. Ya. Sering nggak anak-anak ini banggel gitu loh. Tapi di sini tidak ada. Sini anak-anak baik semua. Saya rasa ya. Baik semua. Tidak ada yang banggel, tidak ada yang berontak, tidak ada yang ya. Saya lihat baik-baik semua. Ya, puji Tuhan.
Kalau di tempat lain banyak yang manggil-manggil mungkin ya, tapi di sini semuanya puji Tuhan baik-baik. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Mujizat terjadi karena kerendahan hati dan ketaatan. Ya. Naaman itu sebagai panglima, ya. Jenderal dia itu, tapi dia mau dengan kerendahan hatinya, dia nuruti kata-kata daripada Elisa, ya, dan taatannya sehingga dia memperoleh mujizat. Ya. Semua ketaatan ini berbicara dari hati. Karena itu mari sore hari ini kita koreksi hati kita. Hati kita ini sudah benar enggak? Sudah bersih enggak? Gitu loh. Sehingga Tuhan Yesus Kristus layak bertakhta di hati kita yang paling dalam. Beri sebuah kursi yang indah untuk Tuhan Yesus duduk di hatimu. Sehingga Tuhan Yesus tahu isi hatimu. Dia duduk di dalam hatimu. Kita bisa membohongi orang tua kita, kita bisa membohongi pemimpin kita. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa dibohongi. Apalagi kalau dia sudah duduk di hatimu yang paling dalam. Ya, segala perbuatan kita tahu. Seperti pujian tadi, selidiki hatiku. Ya. Selidiki hatiku. Apakah kita benar? Ya kita boleh yang lalu-lalu kita berbuat jahat. Kita tidak benar. Tapi kita mau berkomitmen mulai sekarang. Aku mau berbuat setia. Aku mau rendah hati. Aku mau taat. Ya, itu komitmen dari kita. Ya. Tidak ada di gereja ini yang terus datang-datang sudah jadi suci benar gitu. Nggak ada. Ya. Semua kita, saya sendiri juga, orang-orang yang berdosa. Gitu. Orang-orang yang pernah melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mau komitmen, ya, kita mau jaga hati, kita mau taat, kita mau rendah hati, kita bisa mengubah yang nggak baik itu menjadi baik. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Ketaatan, kita kalau melakukan ketaatan, kita memperoleh berkat. Ya, tapi kalau kita melakukan ketidaktaatan, kita memperoleh kutuk. Ya. Kita memperoleh celaka karena ketidaktaatan kita. Ya. Ada sebuah contoh, mungkin saudara sudah dengar juga. Ada seorang anak, dia mendatangi papanya. Pak, aku ini sudah dewasa, Pak. Ya ini katakan ada seorang youth lah di sini gitu loh. Datang pada papanya ya toh. Pak, aku ini sudah layaknya mempunyai mobil, Pak. Aku tolong dibelikan mobil kok, Pak. Bahkan SIM itu aku sudah punya, Pak. Aku sudah les mengemudi dan aku sudah minta SIM itu, aku sudah dapat SIM. Tapi aku belum punya mobil. Aku beli nopo, Pak, mobil, Pak. Teman-temanku loh semua sudah punya, Pak. Ya, tak belikan. Kamu kan cuma minta satu, toh, belikan mobil. Papa juga minta satu kepadamu. Rambutmu yang gondrong itu, kamu pergi ke gereja Allah Baik, sebelahnya itu ada koifur. Dan disitulah kamu potong rambutmu. Ini tak bawa uang 50, nanti susuk 10.000. Ya, karena tarifnya di sebelah itu 40.000 sekali potong ya. Tambah soto, tambah minumnya ya, mungkin 100.000 susuk ya. Kamu pergi ke gereja Allah Baik, itu di sebelahnya itu ada koifur. Dan disitulah potong lo rambutmu. Kalau sudah potong rambutmu, ganteng sudah, mari kita besok berangkat ke showroom, kita beli mobil. Anaknya
Ini bangga sama bapaknya, penuh alasan ya. Kita kadang-kadang buka PT alasan ya. PT alasan, dan alasannya itu banyak sekali gitu. Dia pakai jurus firman Tuhan juga. Papa enggak baca firman, Pak. Di zaman dulu itu ada seorang yang gondrong, Pak. Namanya Simpson. Ya. Dia itu, wah, kuat, Pak. Dia juga mentaati firman Tuhan, Pak. Juga ada itu, nah, ini Pak, di foto ini, Pak. Ya, ada gambarnya Yesus. Itu juga gondrong rambutnya. Waduh, papanya iki gak iso dia ya apa iki. Pakai jurus firman Tuhan lagi. Wah. Bufat ini bapaknya ini ya. Ini ya apa situ di bapaknya enggak kurang akal. Iya, kamu ngerti firman dan papa seneng kamu baca firman ya sampai tahu Simpson, sampai tahu Tuhan Yesus ya toh. Tapi papa juga baca. Waktu itu Simpson itu kalau kemana-mana itu jalan kaki saya kira. Ya, dia coba pakai sandal yang enggak tahu dibikin dari apa itu ya. Bahkan enggak pakai sandal, dia kemana-mana itu jalan kaki Simpson itu. Juga Yesus yang kau ceritakan itu. Dia kemana-mana juga jalan kaki. Paling-paling naik keledai. Ya. Jadi bagaimana? Kamu mau potong, dapat mobil. Kalau enggak potong, ya jalan kaki. Seperti Simpson dan Yesus. Nah ini ada dua pilihan. Pilih mana sekarang? Ini kita ini sering mendapatkan dua pilihan. Mau yang A apa yang mau yang B. Mau yang ya apa yang tidak gitu loh. Ya. Apa susahnya? Cuma berangkat ke gereja Allah Baik Manaim, di sebelahnya ada Koifur, di situ bisa potong, apalagi dikasih bapaknya uang 50.000, itu bisa untuk potong dan minum. Ya, sudah selesai, besok berangkat ke showroom, dapat mobil. Wih, itu. Tapi ini karena dia tidak mau taat pada papanya, ya, tidak mau merendah hati, itu sombong rohani dia. Papa ini loh, baca aku firman ini Pak. Aku kemarin di YouTube itu diceritai tentang firman ini oleh Pak Henry Pak. Pastor Henry. Bahwa ini semuanya saya sudah tahu bahwa ini. Ya itulah, kalau dia tidak mau merendah hati, tidak mau taat, tidak dapat mobil. Ya, sedikit taat saja, dia dapat semuanya yang dia inginkan. Nah itulah, ya ini sebuah kisah. Ya, nah tapi kita kembali ke diri kita kadang-kadang sering dihadapkan kedua pilihan ini gitu. Ya. Karena itu, ayo sore malam hari ini kita mau koreksi diri kita. Ya, kita bisa yang kemarin kita tidak taat, mulai hari ini kita mau taat. Taat kepada guru kita kalau di sekolah, taat kepada papa mama kita kalau di rumah, taat kepada pimpinan kita kalau kita sudah bekerja di suatu perusahaan. Di gereja kita taat pada gembala, taat pada pastor-pastor pemimpin di gereja. Ya, sehingga kita melakukan ketaatan itu. Ayat terakhir yaitu di Filipi 2 di Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Filipi 2 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, ini teladan yang baik dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, ini ketaatannya ini perlu kita teladani. Kita mau taat sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Tidak taat semua saat ini toh, karena kepingin mobil ditaat sebentar saja. Ya, tapi taat selama-lamanya. Sehingga kita banyak berkat yang datang kepada kita karena ketaatan kita. Puji Tuhan. Sore malam hari ini tidak saya perpanjang firman Tuhan. Yang penting kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus, taat kepada firman-Nya, taat kepada atasan kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita pujikan lagi pujian tadi. Selidiki aku, lihat hatiku. Ya. Ini pujian yang sangat mendalam sekali karena selidiki hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh indah sore malam hari ini, yang sudah Kau perintahkan pada kami semua untuk kami taat kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami mau setia dan taat, dan kami mau taat kepada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamah kami semua yang ada di tempat ini, sehingga kami bisa melakukan ketaatan ini mulai sekarang sampai selama-lamanya. Selidiki aku, lihat hatiku. Ayo semangat memuji Tuhan. Aku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan sore hari ini, bahwa kami mau menjadi anak-anak muda yang setia dan taat kepada-Mu. Tuhan, kami percaya apa yang kami dengar malam hari ini melalui kisah kehidupan seorang panglima tentara Aram yang bernama Naaman. Kami mau belajar taat dan setia. Mungkin hari-hari ini kami tidak mengerti Tuhan, mengapa kami harus hidup taat kepada-Mu. Tetapi kami percaya ketaatan ketika kami berjalan, hari lepas hari kami akan melihat semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati kembali untuk gembala kami, Bapak Pendeta Kristiono Sutanto. Tuhan memberkati bersama anak, menantu dan cucunya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan, sertai dan lindungi dari segala yang jahat. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah Yud. Kami rindu Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara, mari Engkau yang menyaksikan ibadah Yud lewat live streaming, angkat kedua tangan-Mu untuk Engkau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah kebaikan, semuanya hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk, saudara.